Itulah Be, itu kalau misalkan si Arashi kan lebih kayak dia tuh sebenarnya kesel Be sama lo. Iya, tahu gua. Goni tuh udah mulai kesel tapi masih respect sama lo Be. Gak apa-apa. Ya udah. Yang penting kita tuh nanti bakal seru-seruan bareng Iya. di Land of Dawn kayak gitu. Nah sekarang karena KD akan melawan Blacklist International dan ini inget ya best of 5 series. Jadi siapapun yang menyentuh atau mendapatkan 3 kemenangan terlebih dahulu tentu dia yang akan lanjut dan satu tim harus dipulangkan kali ini Bung Kornet. Gue lagi kayak lihat Onyx Esports kemarin nih ya. Untuk landing phase di XP Lane ya. Hylas lawan Uranus. Net lu mah jadi gak bisa move on lagi kan gua. Sumpah gue gak bisa move on men. Gue juga nontonnya, maafin gue. Gue juga nontonnya agak sedih sih. Iya, tapi mau gimana ya? Karena balik lagi kali ini kita sudah memasuki hari yang kelima, sudah perlahan-lahan harus move on dan sudah melihat pergerakan dari Mikey yang kali ini dia juga nggak mau kalah dari segi Little Wanderer dan dari Nathan-nya King. Dia bahkan lebih cepat dari Wise dikarenakan dari Wise-nya sendiri lebih memilih untuk purple buff terlebih dahulu daripada dia mengincar ke arah di bagian untuk head to head match up di Little Wanderer. Iya, dan gokil juga ya. Ini landing phase-nya di Gold Lane itu lihat tuh di zoning dari Benedetta-nya. Malah bahkan dibalikin. kita lihat tuh Oheb dengan menggunakan clean-nya. Benar-benar dia menguasai untuk Gold Lane itu berani banget ke arah depan dipukul mundur Benedetta-nya. Karena mungkin keunggulan dari melee dan range-nya itu ya, punya range-nya dari si Oheb ya. Oh, lihat tuh. Luis bahkan dia nggak mau untuk Luis an eye for an eye tapi kali ini one hit lagi bakal dikejar ke Luis mencoba bertahan tapi kayaknya nggak bisa langsung tertancap pada first blood dari Wise Bung Kornet. Udah gua bilang dari tadi gua ngeliatin map ya untuk pergerakan dari Golden dan juga XP Lane-nya. Dan bahkan ini Blacklist International kita tahu nih Benedetta mungkin karena dari segi level dia masih di bawah level 4. Ini bakal susah banget dengan clean-nya. Tapi biasanya gue ngeliat Blacklist itu selalu butuh satu support ya untuk ngebantu. Tapi kita di sini ada team fight yang dilakukan Mikey-nya di arah depan. Langsung menggunakan satu guiding win-nya tapi terjebak di sana immobilize KB. Oh my god, itu dia real world manipulation yang dimana garisnya tentu tidak akan bisa membuat teman-teman dari KD bergerak. Kali ini Wise-nya masih punya retribution. Edward melakukan zoning out dengan sangat luar biasa. Mikey, dia juga gak bisa di depan sana untuk bertahan, harus mundur kali ini dari KD Goni. Wow, ini Blacklist di awal-awal aja udah memberikan apa ya, power spike hero-nya tuh udah berasa gitu. Haji langsung 4 langsung ulti dan di posisi yang sangat-sangat bagus gitu. Teman-teman dari Kid gak ada respon sama sekali. Oh my god, belum ada pergerakan tapi Hajinya juga hati-hati kali ini. Akan kada dari world manipulation tapi kayaknya Oh My Venus bakal ditumbangkan dengan cepat. Nggak mau nge-trigger dari flickernya. Itu menurut aku wise decision loh Net kadang. Sayang flicker. Iya. Kayak udah mending relain nyawanya daripada harus 2 menit lagi nunggu flicker yang mungkin akan lebih berguna untuk di phase selanjutnya. Tapi Edward agak terlalu beresiko di sana. Untung saja masih ada flicker yang sangat baik dan masih ada consecration membuat regeneration darah dari Uranusnya cukup cepat dan masih bisa selamat. Dan bahkan di sini Oheb yang sudah mau menuju level ke-6 ini benar-benar jauh banget sih untuk dari Gold Laner ya. Agak lagi-lagi berani banget Luis. Dia tidak melihat ada 3 orang di arah top lane, agak cukup berani tapi dari sekarang dan untung saja masih ada pasifnya dan masih bisa ngedash ke arah belakang. Yes, dan kali ini tadi ada fun fact dari snack video di mana Goni juga udah sempat sebutkan bahwa sampai hari ini ya 68 kill sudah diamankan dan bahkan lebih banyak daripada Albert yang mengamankan 65 kill. Wow, lagi ya. Berarti Oheb emang killing machine bisa dibilang. Atau karena match-nya banyak. Lebih banyak. Oh, bisa jadi. Iya juga ya. Iya kan? Bener power bracket. Dan Iya juga ya. Anarchy kan upper bracket terus sampai final. Jadi ya udah. Asik. Upper bracketnya aja 4 game tapi kali ini Luis bakal dikejar karena dia masih level 5, Iphone naiknya masih ada dan bahkan kali ini bakal menggunakan Electro Final Blow. Back for safety. Mikey, dia datang ke top lane tapi kayaknya belum bisa berbuat banyak karena tentunya tidak mendapatkan informasi apapun. Tiba-tiba Oh My Venus yang dari top lane udah hadir lagi.
lagi di setup Pit Turtle. Tekashi, apakah dia bakal langsung menghadirkan satu Glorious Pathway untuk memberikan tekanan kepada teman-teman dari Blacklist Internasional? Kali ini Haji menjaga posisinya, Reward Manipulation belum digunakan dan bahkan langsung ada Circling Eagle mengincar ke belakang. Lihat Hajinya, Reward Manipulation bakal dibuka dan diporak-porandakan dengan Edward yang mendapatkan ke arah Meiki. Dan lihat di depan sana Prime-nya menumbangkan Oh My Venus, tapi ternyata Prime-nya juga harus tumbang. Tekashi terjebak di depan sana. High loss-nya out of nowhere, tidak bisa kemana-mana. Prime, Mikey, dan Tekashi ditumbangkan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Hanya Oh My Venus sebagai roamernya. Gua nggak tahu apa yang terjadi dari perang barusan yang dilakukan oleh anak-anak Kid ya atau Brazil ya. Mereka langsung maju gunain satu Glorious Pathway-nya dan dia mengincar ke arah Oh My Venus yang menurut gua pribadi Salah target. bagus banget juga ya, salah target dan juga bagus banget sebenarnya yang dilakukan Oh My Venus. Dia nggak langsung gunain ultinya, bener-bener di bait sampai se-offside mungkin and then bisa langsung dapetin banyak banget tadi untuk keuntungannya. Turtle juga didapetin, point kill juga tadi kalau nggak salah 2 orang tumbang. And then yang di trade pun ke arah Blacklist-nya iya udah sama Venus doang sebagai supportnya. Iya, benar banget. Dan kalau tadi ngintip item sedikit, itu pada kejar-kejaran Dominance Ice. Ya, Harus otomatis ada Uranus, ada Estes, kalau di sebelah kiri juga ada Matilda, ada Hylos. Ini berhasil berhati-hati. Reward Manipulation lagi dibuka, dibalas dengan Federal Air Strike. Tapi kali ini Luisnya mencoba untuk bertahan dan Hajinya dia di heal. Oh My Venus save the day. Langsung diberikan kekuatan bulan, dibalikan lagi darahnya, di heal benar-benar di cover dengan sangat amat ketat kali ini. Biar Hajinya nggak tumbang, Bung Kornet. Gila sih ini bener-bener kalau melihat dari Blacklist ya, gue dari tadi ngeliatin map, lihat rotasinya dari penguasaan map anak Blacklist dan bahkan kita lihat dari anak-anak Kid juga untuk ngebuka atau memberikan informasi kayaknya agak sulit karena emang dari awal sampai sekarang pun yang mereka lakukan paling itu dia tadi selalu melakukan curi atau mencuri turret di area top lane yang mungkin tujuannya sekarang, tapi kita lihat untung saja masih ada Mikey langsung nge-secure. Dan di area bottom lane harusnya masih bisa dibersihkan karena hanya satu gerobak saja. Mau dipaksakan menggunakan Federal Strike kah? Masih on cooldown. Dan langsung didapatkan satu orange buff yang menuju ke arah tengah. Ini yang dilakukan oleh anak Kid sekarang. Cari celah dan coba untuk curi turret satu persatu. Walaupun objektifnya dari Blacklist sangat amat rapi ya, dia tahu dari turtle pertama, kedua dan bahkan ketiganya yang mungkin akan didapatkan sekarang. Yes, dan bahkan tidak ada kontes sama sekali. Dan melihat dari Oheb, dia sudah mengamankan Berserker Fury. Apakah ini akan menjadi babang clean dengan tembakan yang sangat mematikan? Dan kali ini langsung set up Reward Manipulation. Mikey-nya bakal dipaksa untuk mundur. Lihat Tekashi-nya bakal langsung mengincar ke depan. Hajinya bakal flick out ke arah belakang karena kali ini udah ada satu Dominance Ice. Regen HP-nya bakal tertutup. Dan lihat bagaimana Wise, dia ingin memasakkan mendapatkan point kill, tapi kayaknya nggak bakal mendapatkan apapun dikarenakan gak ada minion. Dan lihat Oheb bakal nabrak begitu aja Edward. Apakah bakal memberikan efek slow? 5 man dari Blacklist Internasional sudah berlenggang leha di bagian mid lane, ingin coba melakukan invasi ke bagian dalam. Kali ini lihat Ohebnya udah melakukan recall perlahan-lahan, bakal menuju ke bagian depan. Inner turret di mid lane, Tekashi dalam ancaman, flicker ke arah depan. Federal Air Strike gak ada target yang optimal, hanya membersihkan minion saja. Tekashi malah menumbangkan nyawanya sendiri, tidak bisa di guided wing karena lari. Mikey-nya nggak berhasil menjemput karena Tekashi. 2 kali dari Hylos-nya seorang Tekashi untuk dia langsung menginisiat dengan menggunakan flicker, membuang 2 menit flickernya and then hanya single lock target yang menurut gua iya gak ada follow apa-apa. Dan nggak tahu, gue melihat itu 2 kali yang menurut gue agak sia-sia. Dan bahkan di sini ada teamfight yang dilanjutkan, tapi lihat Wise-nya yang terlalu offside, terlalu percaya diri mengincar ke arah Luis yang tidak bisa di-trade begitu saja. Dan bahkan kehilangan 2 My Venus yang hilang. Edward-nya menuju ke arah belakang, Mikey-nya bersama seorang Tekashi yang kali ini di depan. OHP juga sekarat, low HP, terkena stun, masih ada flicker, tidak ada heal karena My Venus sudah mati. Dan ini dia masih untuk dikejar, tapi harusnya dari Oheb bisa ditumbangkan. Tekashi satu lagi stunnya dan killing sudah didapatkan oleh seorang King. Tapi masih belum berhenti, ternyata Prime-nya ditumbangkan oleh Edward. Terkena Circling Eagle di depan sana. King bakal dikejar kali ini, tapi Edward strong banget, tidak ada efek life drain. Dan bahkan Luisnya Knife for an Eye, I like the final blow for defensive Wise-nya juga gak bisa mengejar. Masih ada satu pergerakan lagi, satu skill yang tersisa. Itu dia hujan api. Apakah bakal connect Luis?
Luis mencoba untuk bertahan, masih ada pasifnya dan bahkan Haji unstoppable. 504 poin killnya kali ini. Udah kebakar retri ya, tapi nggak dapetin point kill ya. Dan ini replay yang terjadi untuk tim fight yang menurut gua terlalu percaya diri Terlalu tapi maksa. tidak melihat. Yes, mungkin agak sedikit ini ya, map warriors-nya agak sedikit kurang tadi melihat posisi dari si Nathan-nya tiba muncul. Gue nih. Iya benar, setuju banget. Dan untuk saat ini emang Blacklist mereka nggak cuma tim fight yang mereka kontrol, lane manajemennya mereka juga rapi. Oke, emang Kid 3 turret juga, cuma berbanding 1. Tetapi mid dari Kid udah hancur, yang berarti apa? Ruang gerak dari Kid lebih kecil. Oke, Circling Eagle coming up kali ini. Oh my Venus terjebak di depan sana. Apakah bakal menggunakan heal up-nya? Mencoba untuk bersantai, gak bisa. Oleh Ivern Eye-nya mencoba untuk mundur. Kali ini langsung di reward manipulation. TKC-nya kuda terbang. Tapi dikejar juga sama Edward. Coba untuk diporak-porandakan. Lihat di depan sana Prime yang memberikan shock terapi untuk mundur. Blacklist International gak mau ngambil resiko. Tidak ada trade kill untuk Oh my Venus karena mereka sepertinya sudah all in kepada roamer utamanya. Yes, tapi masih menahan semua spellnya dari anak-anak Kid. Dan bahkan kita lihat juga untuk Lordnya masih belum dikontes. Masih Lord di bawah menit 12 yang mungkin sudah mulai diawasi juga oleh anak-anak dari Kid. Sedangkan kita lihat Benedetta-nya melakukan tugasnya di di mid time ya, di arah top lane. Udah mulai melakukan split push ya. Ini yang menarik menurut gua ketika Blacklist itu diganggu untuk setiap team fight-nya karena ada hero-hero yang bisa punya escapability dan juga bisa melakukan split push. Oh, walaupun dengan 0% win rate ya, tapi Luis menggunakan Benedetta kali ini. Gue nih. Iya benar banget. Dan lihat kalau ngintip dari kedua item dari gold lane-nya, Benedettanya tank. Benedettanya nggak tugasnya memberikan damage, cuman memberikan distraction. Cuman Oheb-nya lihat, Berserker Endless Battle udah true damage dan on the way langsung ke BOD. Udah BOD. Udah kalau udah BOD nih teman-teman dari kita harus berhati-hati banget. Apakah dia tidak membutuhkan Thunder Belt atau HP tambahan ya? Karena akan menuju ke arah Blade of Despair terlebih dahulu. Tanpa Malefic Roar kali ini Oheb mencoba untuk nge-retake dari Lordnya. Apakah bakal berhasil kali ini? Bahkan perlahan-lahan Lordnya coba untuk ditarik ulur. 16.000 HP tersisa. King masih memainkan interference dan bahkan super positionnya. Entropy bakal langsung dibuka begitu saja dan bakal langsung ada pergerakan ke arah belakang. Reward manipulasi juga bakal dibuka. Wise mencoba untuk langsung menuju ke gerbang juga nggak bisa. Dan kali ini curi Lordnya, bahkan di outplay dari KD dengan Hylos yang memporak-porandakan dari formasinya. Luis terjebak di depan sana, nggak ada Alecto final blow sudah digunakan dan bahkan lihat langsung di cover. Sini nak pulang. Ya sini yang terjadi ya, kayak gue juga ngeliat Blacklist tuh ketika mereka sudah disiplin, sudah mulai konsisten, tapi entah dalam 1-2 team fight dan bahkan Meki yang langsung membuka Circling Eagle terlalu offside, masih ada Severe Strike juga dipukul mundur. Oh hebat Scarlet masih bisa di heal dan bahkan masih bisa survive on cooldown sih sebenarnya ultinya. Ini terpaksa harus balik lagi, cabut terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai berjalan di arah bottom lane KB. Oh, kali ini Lordnya berlenggang leher dengan cepatnya. Prime bakalan mencoba untuk repositioning lagi. Kali ini KD lihat dia split push. Dia gak peduli sama yang namanya team fight. Walaupun kalah kill tapi lihat objektifnya kali ini benar-benar diungguli. Haji bahkan menanti di depan sana. Apakah reward manipulation akan digunakan begitu saja? Masih ditahan sama Wise-nya juga. Bahkan lihat 3 lane-nya benar-benar didorong. Benar-benar disiplin banget tim dari Brazil ini. Jelas ini entah kenapa ya, gue merasa kayaknya nextnya harus respect band juga sama high ground defender macamnya si Parsha nih ya untuk si Prime. Karena dari tadi gue ngeliat ketika anak-anak Blacklist kumpul untuk mendapatkan healnya Estes itu juga enak banget untuk Prime tuh tinggal ya udah dia Feather Ice Strike dan langsung dipukul mundur dan damage-nya juga langsung kenanya nggak cuma ke satu hero tapi ke minimal 2 hero lah, 2-3 hero gitu karena menempel semua dan korbannya itu pasti si Oheb yang dia tiba-tiba langsung sekarat karena dia nggak ada magical resistance. Dia kayaknya bakal bikin full attack di sini. Mungkin item terakhirnya Immortal nggak sih? Mungkin. Kalau dia full attack sih menurut gua agak kurang jungler. Kurang junglernya. Oh lama. Kurang wise dia tahu. Makanya tadi aku mikirkan ini kenapa nggak Thunderbelt, kenapa nggak Athena, kenapa nggak ada defend-nya gitu. Iya, kalau misalkan attack semua kan bahaya juga karena balik lagi ya, Clean ini kan tipikal yang kalau kena bersekali aja dia mau nggak mau harus entah dengan keluar battle spell apalagi udah ada Genius One lagi kan. Kita tahu Prime ini dengan Genius One bakal lebih mengerikan lagi tetesannya apalagi udah mendekati level ke-15.
nantinya cara scale up dari passive penetrationnya akan lebih tinggi lagi. Dan kali ini Luis, Angel awas. Oke. Santai dulu, tapi Luis sendirian di depan sana terkena efek slow. Edward bakal mencoba untuk mengusir, dan bahkan 4 membernya dari Blacklist International mau nggak mau ya, mereka emang harus lebih berhati-hati. Dan bahkan ini agak sedikit jadi penyesalan seperti dari Blacklist International, karena mereka dari satu team fight yang fall off langsung bener-bener dikuasain banget sama KD. Ini benar-benar satu kesalahan kecil tapi berakibat fatal, dan bahkan kita lihat juga nge-split-splitnya Uranus bakal capek banget untuk mengejar Benedetta. Walaupun kita lihat di sini apakah upayanya akan berhasil. 5 orang dibutuhkan untuk mendapatkan Luis. Itu kalau nggak berhasil sih benar-benar wasting time banget. Dan tapi ya itu dia tadi. Kalau gue ngeliat Blacklist kayak harus meta solid banget, dan gimana caranya untuk Benedetta balik lagi. Ketika Benedetta melakukan split pushnya, dia juga harus dapat informasi mengenai penguasaan mapnya untuk informasi di mana posisi letak dari anak Blacklist International. Oke, kali ini bahkan dari Kingnya sudah mengamankan satu Malefic Roar. Lihat dari Ohebnya memaksa dan memaksa. Dia emang kayaknya lumayan suka ngambil hero yang bisa untuk maksain ke arah objektif. Dan kali ini 15 detik lagi sebelum Lord yang kedua, akankah diamankan lagi oleh teman-teman dari KD, karena zoning outnya akan makin lebih mengerikan. Dan lihat, Mikey dia sudah punya satu immortality yang nantinya akan membuat dia makin sulit lagi untuk ditumbangkan. Yes, langsung di manage lane nih ya dari Uranus, bertemu lagi dengan Benedetta yang mungkin akan lebih cepat juga untuk membersihkan ya kalau dia punya Alecto Final Blow. Tapi kita lihat di sini Mikey-nya menjaga menzoning untuk daerah Lord-nya masih di manage. Bahkan Benedetta-nya lihat nggak peduli dari teman-temannya yang sudah ada di Lord Pit ya di arah tengah, tapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai speed pusher. Edward, ternyata kitingnya dilewatkan begitu saja, dan ada beberapa skill yang sudah digunakan. Tidak ada entropy kali ini. Lihat hajinya juga langsung menggunakan reward manipulation. Luis dari belakang apakah bakal memaksa untuk team fight? Kingnya dalam ancaman, terkena entropy dan bahkan immortality. Kali ini nggak bakal ada source skill lagi dari King. Apakah bakal diselamatkan? Masih ada pergerakan dan bahkan Guiding Wing ke arah belakang, dan lihat Alecto Final Blow digunakan hanya untuk mengejar ke arah Edward. Tapi Edward masih survive. Lihat bahkan Mikey-nya dalam ancaman. Dia yang bakal dipaksa untuk pulang. Lihat teman-teman dari Blacklist International, mereka tidak men-take down siapapun tapi mempok semua hero dari KD. Terbuka dari depan langsung dengan satu pergerakan. Apakah bakal melakukan defense? Langsung pada Asteroid kali ini mengusir pasukan dari Blacklist International. Mana reward manipulation-nya belum ada. TKC dalam ancaman, immortality-nya pecah. Alecto Final Blow digunakan, tapi kali ini Lord-nya masih ada dan berlegang leher di depan. Akhirnya wave mininya clear, tapi Edward masih survive. Lihat 5 man benar-benar nempel semuanya prime, bahkan belum sempat untuk mengeluarkan source skill-nya. Lihat juga dari seorang King, dia try hard untuk membersihkan dengan entropy dan langsung menuju ke arah bottom lane. Perlahan-lahan tapi pasti langsung ada reward manipulation. Glorious pathway tapi memaksa untuk mundur. TKC juga dipaksa untuk pulang. 4 hero di poking damage-nya. Pedal Asteroid coming up lagi, dan lihat Luisnya terjebak. Mikey, what are you doing? Circling Eagle ke arah belakang, dan kali ini apakah masih bisa survive? Tapi gak bisa. Blacklist International, mereka benar-benar ingin mendapatkan objektif, dan kemenangan Luis juga dalam ancaman. Terkena Void Crystal, dia terkena slow effect. Double kill daripada seorang Wise, dan kali ini mungkin bakal jadi triple, tapi ternyata Winter Truncheon save the day, but not for too long. Triple dari seorang Wise walaupun mendapatkan Edward, tapi that's Maniac and wipe out game pertama untuk Blacklist International. Wow, Blacklist International. Dan menurut gua dari game tadi, walaupun ada satu blunder atau satu mistake yang dilakukan sama